Halo, selamat datang di mata kuliah pemrograman berorientasi platform untuk teman-teman semua. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin tentang framework Laravel. Namun untuk saat ini kita akan maju lebih jauh lagi. Kita akan membahas tentang database, di mana database ini nanti akan dilakukan manajerial atau istilah yang sering kita uh, gunakan adalah create, read, update, and delete ya, CRUD ya, menggunakan Laravel. Baik, kita akan mulai penjelasan kita. Mohon semuanya sudah dipersiapkan, Composer sudah diinstal ya, sehingga nanti kita tinggal mengikuti langkah demi langkah penjelasan pada pertemuan kali ini. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat project kita lewat CMD ya, lewat CMD dengan catatan Composer sudah terinstall. Nah, kita akan masuk ke ini, teman-teman, penjelasan yang minggu lalu ya. Kita akan masuk ke apa namanya foldernya exam htdoc ya. Baik, kita ketik di sini htdocs ini ya. Baik, setelah masuk ke exam htdocs seperti ini, kita selanjutnya akan membuat project kita dengan memanggil fungsi composer ya, composer create project yang kemarin ya, composer create main project ya, strap 2 kali, prefer spasi strap dis Laravel / Laravel, lalu nama folder kita. Kali ini kita akan mencoba membuat sebuah apa ya, sebuah database toko gitu ya. Berarti saya kasih nama tokoku gini ya, tokoku, lalu ketik 5.4. Baik, sebelum di enter, teman-teman silahkan pastikan terlebih dulu koneksi internetnya berjalan ya, karena kita akan mendownload beberapa resources dari Laravel gitu ya. Jadi internetnya harus nyala terlebih dahulu. Baik, kalau internet sudah ada, ini bisa di-enter. Selanjutnya, Composer kita akan mendownload beberapa resources, ya, termasuk meng-create foldernya itu. Ya, seperti ini. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Baik, kalau sudah terdownload semua seperti ini, mulai dari downloading, kemudian extracting dan installing, maka kita akan coba cek di folder htdocs kita. Ya, ini tokoku sudah ada di sini beserta seluruh file-file ya yang menjadi package untuk kita build up aplikasi nanti. Jadi di tempat inilah nanti kita akan membangun aplikasi. Baik, teman-teman, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita membuat database, karena proyek kita adalah membuat CRUD tadi. Berarti kita membuat database, kita masuk ke exam kita dulu. Ya, kita masuk ke exam, start Apache-nya dan MySQL-nya. Ya, Apache yang biasa kita gunakan, apakah itu bentrok dengan apa namanya komposer kita? Tidak, karena kita menggunakan port 8080. Port 8000 ya, port 8000. Sementara di Apache kita menggunakan port 80 PHP. Kita ke localhost / PHP naik ya. Oke, silakan kita masuk ke localhost / PHP admin untuk masuk ke database MySQL kita.
Langkah berikutnya kita membuat database, teman-teman. Klik new di sebelah sini, seperti yang 2 minggu lalu sudah kita bahas. Kita membuat database namanya db_barang ya. Sorry, ini db barang apakah sudah ada di tempat saya? Belum. db_barang kalau sudah di create ya. Oke, tapi db_barang has been created. Kita simpel aja, nggak usah yang rumit-rumit dulu karena yang penting nanti bisa connect ya. Kita butuh apa namanya tabel ya, tabel barang kira-kira kolomnya ada sebentar, ID, kode barang, nama barang, harga barang, 4 ya. Oke, 4 seperti ini. Jadi setelah ada DB barang, kita membuat tabel barang, kemudian numbers of column-nya ada 4 kalau sudah di go. Ya, kalau sudah di go, teman-teman. Nah, yang pertama kita buat ID ya, ID integer aja. Kemudian apa namanya? Auto increment, primary key otomatis. Kemudian kita membuat kode ya, kode barang. Kode barang kita pakai apa ya? Varchar aja ya, varchar 45. Varchar panjangnya sekitar kode barang 10 karakter aja ya. Kemudian kita membuat nama barang, nama gini. Nama juga varchar. Kita buat 50 karakter. Kemudian harga. Harga, karena kita nggak usah hitung-hitungan dulu, nggak apa-apa lah, sementara varchar dulu aja ya. Varchar ukurannya kita buat 10 gitu ya. 10 karakter, ini kan coba-coba dulu. Baik, jadi ada ID, kode, kemudian ada nama, ada harga dengan tipenya seperti ini, kemudian panjang karakternya seperti ini. Kalau sudah di save, sudah ya, di save ya teman-teman ya. Oke, kita sudah punya seperti ini. Jadi ada ID, kode, nama, dan harga. Supaya nanti pas kita tampilin datanya, datanya paling tidak ada satu baris, ada kita klik tab insert. Jadi bagian insert ini diklik. Ya, kita ya paling tidak ada 2 record ya, 2 baris ya. ID 1, kodenya 001 misalnya, nama barangnya adalah buku tulis gitu ya misalnya. Harganya 10.000. Terus ID 2 0002 misalnya pensil gitu ya. Oke, harganya 5.000. Sudah semuanya? Ya, pastikan tidak ada yang ketinggalan, jadi kita bisa lanjut bareng-bareng. Kalau sudah, diklik go. Yang belum, di pause dulu videonya. Nanti kita ikuti tutorial ini sama-sama ya, biar nggak bingung. Diklik go kalau sudah. Oke, to row inserted, Anda bisa lihat di browse. Nah, di browse ini data kita sudah ada di sini ya. 101 buku tulis, pensil 5.000 dan seterusnya. 2 minggu lalu kita memasukkan data-data kita ini menggunakan PDO ya, PHP Data Object ya, itu salah satu teknologi yang bisa teman-teman pakai. Nah, kali ini kita akan mencoba memasukkan database ini ke dalam website kita menggunakan framework Laravel, gitu ya. Baik, kalau database-nya sudah oke, sudah selesai, kita minimize atau kita close, tidak masalah, ya. Yang penting database mesti nyala, examnya biarkan nyala aja, tidak masalah. Kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya ini adalah kita mulai mengerjakan sesuatu di project kita, di folder toko ini tadi. Jadi konfigurasi konfigurasi sistem kita seperti apa dan lain-lain. Baik, kita akan masuk ke penjelasannya, teman-teman. Ini yang kemarin ya. Ini tadi database sudah ya, database DB barang, kemudian
nama tabelnya adalah tabel barang. Selanjutnya kita masuk ke .environment. Jadi kita akan men-setting lingkungan atau environment tempat project kita ini berkoneksi dengan database. Kalian bisa bisa masuk ke ini .env ini ya. .env. Nah, di sini ini ya. Ini ada .env. Anda bisa klik kanan open with atau edit with Notepad++ atau open with Sublime ya. Baik. Saya buka pakai Notepad aja ya. Notepad++. Oke. Nah, di sini ada beberapa setting environment yang teman-teman bisa kerjakan. Yang pertama, untuk terkait dengan database, yang harus kita setting adalah DB connection kita ke database apa. Ya, di sini sudah ada nih ya, di baris 7 sampai baris ke-12. Ya, sekali lagi bagi yang belum mengikuti tadi, ini di file namanya .env ini. Ya, kita edit pakai Notepad atau apa. Nanti di baris 7 ya, baris 7 ini ada DB connection, kita pakai phpMyAdmin tadi berarti kita pakai MySQL database kita. DB host ini adalah lokasi database kita. Database kita kan masih di localhost, berarti kita bisa pakai IP-nya 127.0.1. Portnya MySQL itu defaultnya adalah 3306, jadi tidak perlu diubah-ubah ini. Lalu DB name, DB username, dan DB passwordnya kita belum isi. Nah, ini defaultnya adalah homestead. Nah, teman-teman, ini kita ubah sesuai dengan nama kita tadi. DB underscore database. Database kita tadi namanya adalah DB underscore barang. Ya, berarti di sini nanti DB underscore barang. Oke. Username kita isi dengan root. Passwordnya karena tadi tidak diminta ngisi, berarti kita buat kosong seperti ini. Oke, kalau sudah di save seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada 127.01.3306 db underscore barang, lalu username-nya root, passwordnya kosong. Baik, ini sudah. Jadi tahap pertama adalah kita harus setting environment yang ada di dalam project kita untuk database-nya. Baik, langkah berikutnya kita menghidupkan atau menyalakan server kita. Kemarin cara nyalakan server gimana pakainya? Ya, pakai artisan ya. Jadi kalian bisa menggunakan php spasi artisan spasi serve ya. Ini adalah untuk menyalakan server kita. Baik. php spasi artisan spasi serve. Oke, sorry, could not open input file artisan. php spasi artisan. Oh, ini belum masuk ke lokasi kita. Berarti kita harus change directory ke Tokoku. Sorry ya, kelewatan tadi. csam.htdoc Tokoku baru ya, php spasi artisan server ya. php spasi artisan serve ya, teman-teman. Nah, ini database Laravel kita sudah nyala servisnya ya. Oke, baik. Setelah servis nyala, database sudah terbentuk, setting environment juga sudah terbentuk, maka kita akan mulai mengerjakan project kita. Ya, kita akan membangun tahap-tahap yang seperti kemarin, mulai dari tahap yang pertama, ya, kita membangun rutenya, kita membangun controllernya, dan kita membangun bleed-nya atau view-nya. Ya, baik. Kita masuk ke rute dulu, ya, rute dulu teman-teman. Kita masuk ke rute kita. Kita masuk di folder routes
/web.php. Jadi kita masuk di roots ini, lalu ada web.php. Silahkan ini dibuka. Oke, project-project yang kemarin di close dulu supaya tidak mengganggu ya. Make sure aja teman-teman kalian buka di localhost 8000 ya. Ini tulisan Laravelnya ini sudah keluar, berarti server kita sudah nyala ya, service kita sudah nyala. Sebelum kita berlari lebih lanjut ya, make sure aja jangan sampai localhost 8000-nya ini nggak jalan gitu ya. Baik, kembali ke sini. Tahap pertama, ketika kita mau membangun aplikasi, kita menggunakan Laravel ya. Kita harus menentukan rutenya. Rute itu nanti ini mau lewat mana, URL-nya seperti apa, dan seterusnya. Ini kan baru localhost 8000. Kalau kita dulu main native ya, ini /toko gini kan, ya. Dia tidak dikenali ya. Sorry, the page you are looking could not be found. Tidak diketahui karena tidak ada rutenya. Itu. Karena itu kita harus mendefinisikan rute terlebih dulu, ya, rute dari aplikasi kita. Nah, bicara tentang aplikasi kita kan akan membangun CRUD ya. CRUD itu create read ya. Oke, yang pertama kita coba yang ke read database dulu. Jadi membaca database dulu. Berarti kita harus membangun rute. Ini nanti kalau dikasih URL / gitu nanti ke halaman yang berisi select data dari database ini tadi ya, database barang tadi. Baik, berarti kita buat di sini teman-teman. Ini bawaan ya, routes.get/ tanpa kata atau tanpa pet apapun, itu bawaan itu seperti ini. Jadi localhost 8000 / ini. Nah, ini masuknya ke Laravel ini. Nah, kalau kita mau membuat baru ya kita buat di bawahnya sini. Routes ya. Sorry, nggak pakai S, root .2.2-nya 2 kali, .2 lagi, lalu kita masuk ke get, fungsi get ya, parameter pertama adalah URL kita, nanti localhost /8000/ misalnya toko / tampil gini ya, tampil. Berarti dia nanti kalau diklik ini dia akan menuju ke mana. Parameter kedua itu menuju ke controller kita ya, controller kita saya kasih nama barang controller ya, barang controller add misalnya tampil. Berarti nanti teman-teman ketika kita masuk ke localhost 8000 / toko / tampil, nanti yang akan menyambut tamu ya, menyambut tamu atau menyambut user itu adalah barang controller. Nah, barang controller bagian apa? Bagian tampil. Jelas sampai sini? Oke. Satu rute sudah terbentuk, tapi pertanyaannya apakah barang controller add tampil ini sudah ada? Belum ada. Berarti langkah kita selanjutnya harus membuat apa? Membuat controller ya. Di CMD kita ini sedang digunakan untuk untuk service ya, untuk server nyala ya. Ini log activity-nya server. Jadi kita harus membuat masuk ke folder kita yang kita buat tokoku tadi ya. Berarti saya masuk ke sini. exam /htdocs /tokoku. Nah, langkah berikutnya adalah kita membuat membuat controller. Nah, langkah membuat controller kemarin seperti apa? Ini poin kedua ya. Nanti path-nya ada di app http controllers ya teman-teman ya. Caranya adalah pakai artisan lagi, php spasi artisan make controller ya. Kita kerjakan sama-sama. Yang ketinggalan di pause dulu. Ya, php spasi artisan spasi make
titik 2 controller spasi nama controller. Nama controller kita tadi apa teman-teman? Nama controller kita adalah barang controller. Ya, berarti nama controller kita ini ya, nama ini barang. Nah, kalau sudah di enter, controller created successfully ya, berarti di apa ini? Di folder apps HTTP controller itu sudah ada namanya barang controller. Baik, itu ada di mana? App, HTTP, controllers. Nah, ini sudah terbentuk barusan. Ya, kita double klik. Ini masih ada kelas kosong, belum ada function sama sekali. Gitu ya. Baik, kita perlu membuat satu function atau satu metode yang namanya tampil. Ini barang controller sudah ada, sekarang kita buat yang namanya tampil. Berarti di sini ya, public. Sebelum membuat controller, membuat metode, kita perlu import beberapa, apa namanya teman-teman, import beberapa ini, use Illuminate ini untuk koneksi database. Karena kita menggunakan database, kita tambahkan use Illuminator ya, backslash ya, Illuminate backslash. Untuk database kita masuk ke support ya, support backslash package ya, Vaca des package ya, backslash db titik koma. Nah, kita nanti akan membangun database simpelnya pakai query buildernya si Laravel aja dulu ya, simple. Baik, langkah pertama yang harus, nah kita perlu membuat apa namanya function ya, function untuk ini ya, add tampil ya, tampil sini. Berarti ya tadi setelah kita buat tambahan satu import Illuminate support package db, berikutnya kita membuat public function namanya tampil ya. Nah, tampil ini nanti isinya adalah perintah untuk kita mengambil data dari database dan ditampilkan di Blitz kan gitu ya. Nah, karena kita sudah setting environment dan kita pakai framework, maka perintah untuk mengambil data menggunakan query buildernya si Laravel ini cukup sederhana sekali. Yang pertama, data kita ya, data yang ada di mana database ini nanti ya, database ini nanti kita akan masukkan ke dalam satu wadah atau satu tempat macam area asosiatif ya. Saya beri nama dolar barang gini, dolar barang ya. Ini area asosiatif sama dengan db ya, ini perintahnya untuk ngambil data ya, db titik 2-nya 2 kali, kemudian tabelnya, tabel kita namanya tabel apa, nama database-nya db barang, tabelnya barang gitu tok ya, barang lalu get ya, get itu berarti dia ngambil data. Sudah selesai ya, jadi hanya seperti itu aja untuk ngambil barang. Kalau kemarin pakai IDO kan kita harus build up prepare statement-nya ya, lalu query-nya, select bintang from dan lain-lain untuk ngambil data bis dari apa namanya teman-teman dari MySQL menggunakan Laravel. Cukup satu baris ini aja ya, gitu. Nah, berikutnya ini tabel barang yang di get ini atau tabel barang yang didapatkan ini kan dimasukkan ke dalam variabel array asosiatif dolar barang. Nah, dolar barang ini selanjutnya dikirim ke blade-nya, ke view-nya ya, view-nya. Berarti return kita adalah return view. Return view-nya kemana? Return view-nya ya ke apa namanya, ke function ini sendiri ya enggak, ke
ke apa namanya nama blade yang akan kita buat nanti ya. Nama blade-nya nanti misalnya saya buat nama tampil gini ya. Tampil ya, berarti nanti akan dilarikan ke tampil.blade.php kan seperti itu kemarin prosesnya. Tetapi kita harus ingat kita punya apa bawaan atau punya barang yang harus kita kirim juga di tampil. Nah, kalau ini kan baru return biasa, baru manggil blade-nya tampil aja tanpa memasukkan array asosiatif barang. Oleh karena itu kita perlu parameter yang kedua. Parameter yang kedua ini adalah array asosiatif kita. Saya kasih nama barang. Ini berasosiasi dengan dolar barang. Sehingga nanti ketika kalian buka blade tampil, teman-teman kalian bisa dapat bonus ya, bisa unboxing array asosiatif barang ini nanti. Sehingga bisa tampil di blade kita. Jelas sampai sini? Jadi saya ulang, di function tampil ini, yang pertama kita punya variabel barang. Variabel barang ini array asosiatif yang notabene adalah berisi select bintang from ya, atau berisi apa namanya, berisi sesuatu yang berasal dari database. Ini perintahnya. Kemudian kita kembalikan ke blade-nya nanti namanya tampil, plus kita memberikan tumpangan ya barang sebagai area asosiatif tadi. Jelas ya? Oke, langkah berikutnya berarti routing sudah, kontrol lari ke view atau ke blade-nya. Nah, sebagai start, minggu lalu untuk membuat blade kita masuk ke folder resources, kemudian views. Ya, jadi dari Tokoku kalian masuk ke resources, kemudian masuk ke views. Nah, ini baru ada welcome blade. Welcome blade itu ini tadi, tulisan Laravel ini tadi. Nah, kita kan mau membuat yang baru yang namanya apa tadi? Namanya tampil ya. Jadi kita buat new PHP seperti ini ya. Kita save dulu di Tokoku, kemudian resources, view, kita kasih nama tampil.blade.php seperti ini, tampil.blade.php. Oke. Langkah berikutnya kita akan membangun teman-teman tampilan di sini ya. Kita pakai HTML aja, jadi ini PHP-nya dihapus, HTML ini. Oke. Ini head-nya saya abaikan dulu ya. Kita lebih orientasi ke body-nya. Baik, di body ini saya akan buat table ya. Tabelnya ini adalah untuk mengambil atau menampilkan data dari database tadi. Berarti yang perlu saya tampilkan di sini nanti, yang pertama saya buat TR dulu ya. TR, kemudian ini TH. TH itu header ya, judul tabel. Yang pertama nanti saya kasih nama ID ya, ID, kemudian TH berikutnya adalah kode barang, kemudian berikutnya adalah nama barang, kemudian setelah nama barang apa tadi? Harga barang ya. Setelah seperti ini. Sebentar saya pastikan dulu. ID, kode, nama, harga. ID, kode, nama, harga. Betul. Ya, jadi judulnya sudah ada. Sekarang kita masuk ke unboxing-nya. Kita masuk ke baris yang kedua. Nah, baris kedua ini dan seterusnya ya, tergantung isi apa,
tergantung jumlah database-nya, kita unboxing. Nah, unboxing-nya kita menggunakan for each. Ya, for each-nya ini kita injeksikan ke HTML kita. Jadi kita membuatnya seperti ini. Add ya, for each ya, for each, kemudian nama ini, nama apa namanya teman-teman, nama array kita ya, barang ya, for each dollar barang, kemudian S misalnya dolar B gini ya. Jangan lupa di bawah dikasih add lagi N for each, for each gini ya. Ini untuk nangkep yang dari apa namanya, dari controller tadi ya. Ini TR baris baru. Jadi kita akan mengulang, for each itu mengulang baris sesuai dengan jumlah baris yang ada. Kolom pertama ya, kita punya 1, 2, 3, 4 kolom nanti. Berarti ini saya copy dulu aja. Gini. Nah, kolom pertama itu nanti kita isi dengan ID. Ya, caranya kita pakai kurung kurawal double ini untuk buka dan kurung kurawal double untuk nutup. Lalu di sini $B dot ya, dot apa? Dot nama kolom di dalam database kita. Namanya apa nih? ID, kode, nama, harga. Ya, berarti dot ID ini. Di sini juga sama, 2 kali kurung kurawal buka $B dot kode tutup, kemudian buka lagi $B dot nama, kurungnya ditutup 2 kali juga, ini juga 2 kali, $B dot harga. Oke, kalau udah di save. Jadi ini apa namanya, injection ya, injection ke HTML kita, mengambil sesuatu yang berasal dari controller tadi. Gitu ya teman-teman ya. Baik. Semoga kalian tidak ketinggalan sampai sini. Untuk ketinggalan bisa diputar ulang videonya, step by step-nya bisa diulang lagi. Nah, selanjutnya kita akan coba tampilkan tampil.blade.php ini. Jadi kita akan lihat apakah sudah bisa masuk ke web kita dan mengambil datanya dari database. Jadi saya review dulu. Rute kita nanti adalah localhost 8000/toko/tampil. Dia akan diterima oleh penerima tamunya barang controller ya, barang controller tadi sudah kita buat. Kemudian add-nya adalah bagiannya ya, subbagiannya adalah tampil. Dalam hal ini metodenya ini tadi tampil. Tampil ini berisi query mengambil dari database. Perintahnya cukup 1 baris saja kalau kita menggunakan Laravel. Kemudian kita return view-nya, kita kembalikan ke tampil. Tampil ini bleed-nya plus menyertai apa ini namanya, array asosiatif yang merupakan data dari tabel barang yang kita select tadi. Kemudian berikutnya kita masuk ke tampil blade, karena ini namanya tampil maka di sini tampil. Tampil blade ini kita pakai injection ke HTML kita menggunakan for each ya. For each dolar barang SB. Nah, $B dot ini diapit oleh kurung kurawal double. Ini .id, .kode, .nama, .harga itu adalah nama kolom. Nama kolom yang ada di tabel kita. Gitu ya. Baik. Sekarang kita masuk, jangan lupa N for each tadi ya. Baik, sekarang kita masuk ke routing kita. Routing kita adalah /toko/tampil. Berarti di sini localhost 8000/toko/tampil. Nah, seperti ini. Jadi select kita sudah berhasil, teman-teman. Ini mengambil data dari database kita ya. Jadi dari buku tulis dan pensil ini bisa tampil di sini. Ya, perintahnya seperti itu tadi. Oke, itu poin pertama tentang select atau mengambil data dari database. Sampai sini
Yang belum berhasil, mohon diulang lagi videonya sampai teman-teman berhasil. Ya. Setelah ini kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu insert. Ya, select sudah, kita akan masuk ke insert. Ya, memasukkan data yang diinput oleh user, kemudian masuk ke database. Baik. Baik, untuk menampilkan data sudah beres semua ya teman-teman. Kita masuk ke poin yang kedua sekarang, yaitu insert. Insert itu gambarannya adalah nanti akan ada form ya, form kode barangnya, terus kita ngisi ya gak, nama barangnya apa, kita ngisi, harga barangnya berapa, kita ngisi kan gitu ya. Nah, oleh karena itu, yang harus kita lakukan, kita harus membangun form, kemudian formnya itu disubmit ya, di post, kemudian di bagian post nanti adalah nge-save atau menginsertkan itu ke database. Baik, kita akan mulai dulu dari tahap pertama. Jadi tahap pertama itu kalian selalu lihat slide saya yang sudah saya share itu, tahapannya harus buat rute, buat controller, dan membuat bleed-nya atau view-nya. Sekarang kita masuk ke routing-nya dulu ya, routing di sini. Nah, rute kita, selain rute default, kita sudah punya satu rute, yaitu rute tampil. Sekarang kita membuat lagi rute yang baru ya teman-teman ya. Rute yang baru ini adalah rute untuk menambahkan. Ini saya copy paste saja ya. Root titik dua kali get toko slash saya masuk ke tambah gini aja ya, slash tambah. Nanti barang controller tetap pakai controller itu, add-nya nanti add tambah. Oke, sorry, tambah ini ya. Oke, barang controllernya kita sudah punya, controller yang sudah kita buat pakai PHP Artisan tadi, berarti kita nggak usah buat PHP Artisan lagi. Kecuali kalian buat controller baru. Tapi kalau masih di controller barang, artinya sistem kita masih hanya sekedar barang, ya controllernya sama aja. Tapi kalau nanti kalian pakai sistem yang baru, ya sistem yang lebih kompleks, sorry ya, ada barang, ada user lah. User nanti harus ada controller baru supaya lebih terstruktur dengan baik. Baik, karena masih berbau barang ya, kita masuk ke barang controller tapi di function tambah ya, function tambah. Kita masuk ke bawahnya public function tambah. Nah, ditambah ini kan isinya form ya. Form kita belum ngambil apa-apa dari database, berarti langsung aja kita return view. Return view ya teman-teman ya. Return view ke bleed. Bleed yang namanya tambah. Gitu tok. Ya, penumpangnya atau parameternya satu. Kalau tadi kan parameternya dua, karena kita mengambilkan data. Kalau ini kan hanya sekedar form biasa, kosongan yang belum ada isinya. Baik, return view tambah. Sekarang kita membuat bleed-nya, membangun bleed-nya di resources view ya, namanya tambah. Oke, buat ya. HTML langsung aja, karena nanti kita pakai injection kayak tadi ya. Ini saya save. Saya masuk ke tokoku, lalu resources, kemudian view ya, tambah ya, tambah .bleed .php, tambah .bleed .php. Baik, file HTML sudah ada, kita lengkapi dengan head dan body-nya. Head-nya enggak saya gini ya. Baik. Karena kita membuat form, kita buat dulu form method, kita pakai post. Action-nya kita kosongi dulu, nanti kita bicarakan sama-sama untuk action-nya. Ya, form method post action. Nah, berikutnya teman-teman, untuk membangun form field, kita perlu tambahkan injeksi seperti ini di sintak kita. CSRF underscore field.
Ini ya. Jadi ini untuk inisialisasi form kita ya. CSRF underscore field. Oke, saya biar lebih rapi pakai tabel aja ya, tabel, tapi tanpa border ya, biar formnya rapi. Oke, TD yang pertama, ID tadi auto increment, berarti kita nggak usah apa namanya, eh, nggak usah minta di input ya, karena dia auto increment berarti langsung aja kode barang. Kemudian buat TD lagi, yang kedua, ya di sini kita input type. Input type-nya teks, name-nya kita kasih nama kode, kita tambahkan satu keyword required, gini aja. Required itu artinya harus diisi, tidak boleh tidak diisi. Ya, ini salah satu fitur HTML5 ya teman-teman supaya bisa proteksi langsung menggunakan HTML-nya tanpa harus kecolongan. Ini belum diisi di submit. Nah, kadang kan kita harus proteksi. Nah, ini keyword required itu untuk apa namanya? Untuk memberikan proteksi. Ini harus diisi. Kode barang, nama barang, harga barang, terus apa lagi tadi ya? Kode barang, harga barang. Udah itu aja ya. Oke. Kode barang, terus yang kedua nama barang, yang ketiga harga barang. Jangan lupa ini juga diubah. Ini nama, ini harga. Ini ya. Oke, berikutnya setelah nama kode harga kita juga perlu membangun tombolnya. Tombol submitnya ya. Ini kita kosong, kita buang aja. Input type-nya di sini submit. Saya nggak usah pakai name aja, langsung value-nya apa? Input gitu ya. Input. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi nanti kalau kita masuk ke apa URL /toko/tambah, kita akan diterima oleh barang controller bagian tambah. Bagian tambah ini akan melempar atau return view, mengembalikan ke kita berupa tampilan yang namanya tambah. Tambah ini ada di tambah blade.php. Sehingga nanti kalau kalian di sini /tambah seperti ini, nanti kita akan diberi inputan seperti ini ya, kode barang, nama barang, dan harga barang, lalu kita input. Nah, ini kalau di sini nanti keluar list field out this field ya. Ini fiturnya HTML5, jadi require tadi. Baik, sampai di sini membangun form kosongan sudah selesai ya, sudah selesai. Berikutnya teman-teman, kita ini mau post kemana gitu kan? Biasanya kan kalau nggak post get gitu ya. Nah ini kan kita form method post actionnya ke misalnya halaman lain ya, halaman lain. Nah halaman lain ini tetap harus lewat routing ya, routing yang di sini tadi. Jadi harus lewat routing ini. Jelas ya? Oke, berarti saya ke sini tadi ya, actionnya ke slash, kita seragamkan aja depannya Pak, toko ya, /toko /simpan misalnya gini. Baik, jadi nanti ketika data di input, data itu akan lari ke toko /simpan ya. Jadi misalnya ini saya kodenya adalah 2, nama barangnya A, harganya 800, saya input. Nah, nanti dia akan lari ke simpan. Tapi, sorry, the page you are looking for could not be found. Kenapa? Karena routingnya belum kita buat. Ya, toko/simpan ini belum kita buat. Berarti apa yang harus kita lakukan? Ya, balik lagi. Buat rute. Ya, buat rute yang namanya adalah toko/simpan. Oke, ini ya. Nah, ini saya copy. Saya paste di sini ya, teman-teman ya. Nah, toko/simpan. Simpan. Nah, controllernya nanti juga saya masuk ke simpan gini ya, simpan di controller. Nah, perhatikan baik-baik di sini tadi, di blade kita.
itu metodenya adalah POS ya. Berarti di dalam routing kita juga harus ganti get ini dengan POS. Gini ya, karena di bagian ini kita akan menerima data dari blade kita ya dipaketkan menggunakan metode POS. Berarti di rute nanti toko slash simpan harus mengidentifikasi, harus ada sesuatu yang diposkan ya ketika manggil URL itu. Jika kalau dia tiba-tiba tembak URL slash toko slash simpan tetapi tidak ada unsur posnya, ya itu nanti akan difilter gitu ya. Jadi rutenya pos, toko, simpan, lalu barang controller, ini bagian menerimanya add simpan. Berarti berikutnya kita harus membangun sub yang namanya simpan ini ya, subclass ya atau function yang namanya simpan. Baik, kira-kira ketika kita membangun simpan nanti teman-teman, ya membangun simpan nanti isinya itu apa? Isi dari perintah simpan itu apa? Betul, isi dari perintah simpan itu adalah data yang diinputkan oleh user tadi, ya ini tadi, ya 2A800 diambil, lalu dimasukkan ke database. Yang memasukkan siapa? Yang memasukkan adalah kita buat baru lagi nanti public function simpan. Jelas ya? Oke, kita buat sama-sama public function simpan. Nah, simpan ini mengandung parameter ya, mengandung parameter berupa request. Request untuk apa? Request untuk input data. Request dari input data dari blade-nya. Ya, ada variabel namanya request. Lalu saya buat $REQ gitu ya. Request. Ya, request $rec gitu ya. Berarti ketika nanti teman-teman dari blade tambah ini, lalu data sudah diisi, dilempar ke toko slash simpan, toko slash simpan ini dilempar ke controller simpan, ya, disimpan ini, karena dia pakai POS, dia bisa ngambil request yang diposkan tadi, ceritanya unboxingnya, ya. Ini wadah untuk unboxingnya adalah variabel request $REQ, ya. Terserah, ini mau dikasih nama X ya, boleh, Y boleh. Nah, ini saya kasih nama $REQ. Nah, di sini nanti kita akan memasukkan database ya, memasukkan data ke database, berarti perintahnya db seperti yang di atas ini teman-teman. Ya, db.2.2 db.2.2 table ya, table kita namanya apa tadi? Barang. Kalau kita ngambil data itu dotnya .get. Nah, kalau kita nginput data dotnya adalah insert. Nah, ini query builder-nya seperti ini. Nah, nanti kita isi di sini apa saja isinya, gitu ya. Nah, $request itu berupa area asosiatif, teman-teman, sehingga nanti ini bisa dibuat seperti ini. Nah, seperti ini. Kotak gini ya, kotak gini. Untuk yang pertama itu proses unboxing. Kita tadi ditambah blade, itu ada kode, nama, dan harga yang kita postingkan ke toko simpan. Berarti kita di sini nanti bisa unboxing kode, nama, dan harga. Gimana caranya? Nah, seperti ini. Caranya adalah kita menggunakan array asosiatif. Kita berasosiasi dengan judul kolom dalam database kita atau nama field kita. Kita punya ID, kode, nama, dan harga. Ya, kode, nama, dan harga, teman-teman. Nah, kode, nama, dan harga itu nanti di sini. Kode itu nanti asosiasinya dengan apa, gitu ya. Terus di sini nanti ada apa? Nama. Ini judul kolom kita. Terus yang terakhir nanti di sini harga. Harga. Ya, nah ini berasosiasi dengan apa? Kode itu berasosiasi dengan $rec dot apa? Dot unboxing kita. Unboxingan sesuatu yang ya kode, nama, dan harga. Kebetulan sama ya. Ini berarti kode, koma, ini ya. Lalu di sini
rect dot apa ini nama koma $rect dot harga ya, harga. Oke, jadi di sini kita sudah berhasil memasukkan data ya, memasukkan data ke database kita. Jadi sekali lagi ini nama kolom yang ada di tabel kita yang di database, kemudian diasosiasikan dengan data yang dikirim ya, hasil unboxingannya seperti ini. Baik, selanjutnya teman-teman, setelah data terisi ya, kita akan return atau kita akan menuju ke mana? Nah, return itu nanti ada return view, berarti return view itu kita tampil lagi ke halaman kita. Ada juga yang namanya return redirect ya. Jadi ada return view, ada return redirect. Kalau return view itu arahnya ke bleed ya, langsung nembak bleed. Kalau return redirect itu lewat URL atau lewat ini, apa namanya? Ini pintu depan, routingnya. Jadi kalau ini return view, ini nembak apa? Nembak bleed-nya, nembak view-nya. Kalau return redirect itu dia nembak ke routing atau alamat rutenya. Jadi kalau misalnya seperti ini, setelah berhasil nginput, itu nanti saya misalnya ya, arahkan ke slash toko, slash misalnya ke tampil ini, ya, ke URL ini. Gitu. Berarti slash toko, slash tampil. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi public function simpan, ini perintah dari query builder-nya Laravel. Kemudian kalau sudah berhasil, dia return ke redirect ke sini. Jelas ya. Kalau ini return-nya ke bleed-nya, kalau ini via pintu utama, pintu depan. Oke. Baik, kalau sudah kita akan coba teman-teman menginputkan data ke database kita. Baik, kita masih punya dua ya, ada buku tulis dan pensil ya di database kita. Kita akan coba tambahkan. Misalnya tadi kode barang sudah sampai 02 ya, saya masuk ke 003. Nama barangnya misalnya adalah tadi apa? Buku tulis pensil. Nah, ini kita masuk ke spidol gitu ya. Nah, spidol harganya misalnya 4.000. Nah, ini kita input. Nah, ini sudah masuk lagi ke sini. Ya, spidol 4.000. Jadi ini proses insertnya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti tinggal kita buat link aja di sini. Link untuk input ya, input data misalnya di mana? Di ini ditampil ya, tampil bleed-nya tampil bleed di sini ya. Nanti kita tinggal buat di sini ref kemana gitu ya. Kemudian input data baru. Sorry, input barang gitu aja. Ini slash A, kasih BR. Nah, ini lokasinya nanti tinggal ke tambah ya. Berarti slash toko slash tambah ini saya copy. Nah, sini. Nah, ini saya biar jaraknya lebih. Ini ya, jadi nanti kalau input barang, kita lari ke sini. Ya, misalnya input lagi lah, 004, tadi spidol sekarang stabilo gitu misalnya, harganya 7.000, input. Nah, ini udah masuk di sini. Input lagi, masuk ke sini. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, itu dua untuk bagian pertama ini, yaitu select data dan juga insert data. Jadi kalau kita nanti sudah terbiasa menggunakan Laravel, hal ini akan lebih mudah dibanding kita menggunakan native. Ya, baik teman-teman, video penjelasan ini belum selesai, tapi masih bersambung di video selanjutnya. Kita masih akan membahas yang apa? Query yang ketiga dan keempat, yaitu edit dan delete. Ya, jadi
Anda jangan berhenti di sini nontonnya. Ini boleh dipraktekkan dulu lah ya, dua ini, select dan insert. Nah, setelah itu kalau ini udah bisa, nanti masuk ke video setelah ini, video selanjutnya yaitu tentang edit dan delete. Baik, tetap semangat belajar Laravel ya. Kalau kita mudeng routing dan apa muter-muternya, kemudian sintaknya seperti apa, pasti nanti kita akan senang belajar web menggunakan Laravel. Baik, terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan.